Gua kira video gua ngebahas kelayakan Lancelot di F1 akan menjadi terakhir kalinya gua ngebahas apakah emang dia tuh bener-bener udah layak ya di situasinya sekarang berada di F1. Karena dari sini kita akan melihat performa dia ketika diberikan mobil yang bagus. Dan gue percaya dia bisa tampil bagus mengingat pengalamannya di F1 sejauh ini. Tapi, tebak apa yang terjadi? Yep, masalah lama kambuh kembali, yaitu inkonsisten. Nah, hari ini gue akan bahas ada apa lagi dengan Lance Stroll yang dimana masalah lamanya kambuh lagi. Seperti yang gue bilang tadi, masalah dia itu sebenarnya sejauh ini dan satu-satunya masalah dia itu cuma satu, yaitu inkonsisten. Sebenarnya dia tuh adalah pembalap yang kenceng dan bisa memberikan kita kejutan-kejutan tak terduga sesekali. Tapi justru itu masalahnya. Lu nggak bisa tampil bagus atau memberikan kejutan sekali-kali doang. Apalagi kalau lu udah mengendarai mobil papan atas, yang dimana situasi dia sekarang ya seperti itu. Karena akan sangat penting untuk konsisten dalam meraih poin besar dan mengalahkan rival-rival lu. Di 2020, mungkin itu adalah saat di mana dia untuk pertama kalinya memiliki mobil yang solid banget di papan tengah dan bisa mencetak poin terus di setiap balapannya. Pink Mercedes, maksudnya Racing Point, saat itu merupakan mobil terkencang ketiga lah di atas kertas di musim 2020. Terbukti ketika Ceko mampu menunjukkan potensi sebenar mobil itu dengan meraih 2 podium dan kemenangan di sirkuit Grand Prix dan juga finish di posisi keempat mengalahkan satu balap Red Bull di standings. Sementara Lancelot, dia mampu tampil solid di awal musim, tapi seiring berjalannya musim malah menurun dan inkonsisten. Tentu dia meraih 2 podium di musim itu dan pole juga di Turkish Grand Prix. Tapi tetap aja, dia akhirnya finish P1 di standings. P1 di bagian luar top 10 tapi. Dua musim pertama Aston Martin memang tidak sesuai ekspektasi, namun Lancelot mampu berapa kali mengimbangi Asep di dua musim tersebut. Walaupun kita perlu akui, walaupun Asep tidak lagi di masa-masa prime-nya, tapi itu sudah cukup solid bagi Lance untuk mengimbanginya. Meskipun masih aja ada masalah inkonsistensinya juga. Ditambah nih orang kadang suka tiba-tiba muncul aja gitu di top 10. Padahal mah start jauh di belakang gitu kan, kayak nggak ada angin, nggak dapat tiba-tiba di top 10 aja gitu. Tapi untuk musim ini tentu beda cerita lagi. Dia akan memiliki Fernando Alonso sebagai rekan tim yang dimana sedang berada di performa yang sama kayak biasanya, Fernando Alonso kayak biasanya, meskipun udah 40-an. Tapi pace dan skill itu nggak pernah ngilang coy. Tentu akan sangat berat bagi Lancelot untuk mengalahkannya atau malah udah slam dunk aja bakal kalah dia meskipun musim belum dimulai. Sampai segitunya ya, gua rasa chance Lancelot mengalahkan Nando itu sekecil chance Ferrari untuk Jurdun. Awal musim dia memang sedikit tertinggal karena kecelakaan sepedanya dan gak banyak orang expect hal yang berlebihan terhadapnya untuk awal musim ini. Namun dia menunjukkan meskipun dengan tangan yang gak fit, masih sakit ya, dia mampu tampil solid dan mengalahkan George Russell di Bahrain Grand Prix tersebut. Nah, dari sini kita berharap semakin membaik kondisi tangannya, semakin baik dan dekat performanya ke Nando ya kan. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Setelah Azerbaijan Grand Prix, performa dia bisa dibilang menurun dan mulai kambuh lagi inkonsistennya. Dan parahnya, ini masih di fase awal musim coy dan belum menuju ke pertengahan banget gitu. Dia KO dari Q1 di Miami dan KO dari Q2 di Monaco. Di Miami dia hanya mampu finish di posisi ke-12. Sementara di Monaco, dia malah mengshonkan diri sebelum dia belajar ngedrift. Akhirnya, DNF. Di Spanish Grand Prix dia mampu out-qualified Nando untuk pertama kalinya dan finish di posisi ke-6. Bisa dikatakan ini hasil yang bisa diterima lah mengingat base AMR 23 di Spanish Grand Prix kemarin rada berantakan, bahkan Nando pun juga struggling coy. Tapi setelah 7 balapan, dia hanya mampu mengkoleksi 35 poin, 26% dari poin yang AMR kumpul sejauh ini. Kalau lu bandingin sama tim lain di top 5, dia memiliki persentase terendah tentunya. Sekarang pertanyaannya ialah, apakah emang dia se-inkonsisten itu atau Nando yang seiring musim berjalan tuh semakin nyaman dengan AMR 23-nya? Menurut gue sih, dua-duanya. Nando benar-benar menunjukkan bahwa sebagian besar musim ini, mobil AMR 23 itu merupakan mobil kedua tercepat di atas kertas sejauh ini ya.
Walaupun ada beberapa track yang dimana mereka bukan kedua tercepat, tapi mostly itu kedua tercepat. Itulah mengapa dia secara konsisten mampu meraih podium-podium tersebut dan mengkoleksi poin-poin besar untuk Aston Martin. Sementara Lancelot dengan mobil itu berada di P80 standings bukanlah hal yang baik, apalagi dia hanya mencetak 26% poin tim sejauh ini. Kalau lu bilang bad luck, oke, dia memiliki bad luck ketika dia mengalami kecelakaan itu awal musim. Tapi di saat yang sama dia buktikan bahwa dengan mobil itu dan dengan tangan yang patah juga waktu itu ya, dia bisa bersaing dengan pembalap papan atas lainnya di Bahrain. Lalu bad luck Saudi Arabia, di mana dia DNF juga. Tapi perlu kita ingat, pembalap kayak Rusli, Kartono, apalagi Saipul ya kan, mereka juga memiliki berbagai macam bad luck yang sama porsi juga kayak Lancelot, tapi sejauh ini mereka tetap di atasnya dengan mobil yang lebih lelet mostly. Jadi ini emang Lancelotnya aja yang harus step up ketika mobil mereka emang benar-benar terkencang kedua. Dan Emar nggak bisa terus mengandalkan Nando doang untuk tampil bagus terus-menerus. Karena Mercedes dengan upgrade mereka udah menyalip mereka di standing sih sekarang ya. Dan Ferrari pun dengan berbagai macam kelawan-kelawakannya, mereka itu juga udah mulai mendekat ke Aston Martin. Sekarang, target Lancelot ya minimal lebih sering deket sama Nando dan mengalahkan rival-rivalnya ketika mobil mereka tuh di atas kertas lebih kenceng dari mereka. Itu yang harus dilakukan sekarang. Karena gini, jika Aston Martin benar-benar jujur dengan ambisi mereka untuk menjadi tim papan atas dan bersaing untuk gelar juara nantinya, mereka tuh juga harus tahu mana pembalap yang cocok dan mampu untuk balapan di level itu. Di sini Papa Stroll harus mulai memikirkan nih, apakah anaknya itu bisa melakukan itu, atau dia juga sebenarnya nggak yakin kalau dia tuh bisa. Dan mulai mencari opsi lain meskipun harus nge-kick anaknya dari timnya. Ingat juga bahwa Papa Stroll lah yang menyatakan ambisi itu sendiri ya, dan dia harus buktikan bahwa dia itu benar-benar serius sama ambisinya itu, meskipun nantinya dia harus mengorbankan anaknya demi hal itu. Gue yakin board AMR juga mulai memikirkan apakah hal tersebut harus dilakukan, karena kalau performanya Lancelot gini-gini terus ya sorry to say AMR nggak akan menjadi juara nantinya karena terlalu mengandalkan satu pembalap. Lancelot sendiri sudah masuki musim ke-7-nya di F1, dan meskipun usianya masih muda, dia sudah berada di fase di mana secara pengalaman dia tuh udah cukup mateng. Perlu diingat dia tuh masuk ke F1 lebih duluan dari Rusli, Saipul Leclerc gitu kan. Jadi emang harusnya dia udah bisa bersaing di level-level tersebut gitu kan. Namun saat ini dia masih belum bisa menunjukkan itu. Dan kalau dia misalnya masih belum bisa menunjukkannya, dan board AMR juga sudah mulai ngerisih liatnya ya kan, bisa aja Papa Stroll akan memasuki fase dilema di mana dia bisa aja nge-kick anaknya dari timnya sendiri. Ya solusinya kalau itu emang terjadi, dia bisa meletakkan Lancelot di World Endurance Championship karena Aston Martin juga punya tim di sana, jadi dia bisa balapan di sana. Tapi kalau masih pengen di F1, ya mungkin bikin tim baru kalau duitnya masih banyak ya, tapi balik lagi itu agak sulit sih kalau kata gue. Tapi nih ya, kalau misal dia masih kukuh sama ambisinya, tapi di saat yang sama nggak mau nge-kick anaknya dari Aston Martin atau timnya sendiri, hanya satu orang yang akan salut sama dia. Kalian tahu tuh siapa? Siapa tuh bang? Ya sudah jelas lah Dominic Toretto, karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah Lancelot tampil lebih konsisten ke depannya dan buktikan bahwa dia tuh sebenarnya bisa bersaing papan atas? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link deskripsi, dan I'll see you guys next time. Goodbye.